Kemudian yang lain juga, contohnya ada Pak Didi Tasidi. Dia seorang tunanetra, tetapi dia doktor. Dan sekarang sampai sekarang dia masih menjadi dosen di UPI. Sudah banyak orang-orang yang dia didik itu sekarang sudah menjadi orang hebat. Ini menandakan bahwa disabilitas juga ketika diberi kesempatan dia akan bisa berbuat sesuatu untuk dirinya, untuk masyarakat, untuk negara, bahkan untuk kebanyakan orang. Gitu. Oke, itu menarik sekali, Mia. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kanal YouTube Pertuni Kabupaten Manggarai. Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun 2023, Pertuni Kabupaten Manggarai hari ini mengadakan bincang-bincang tentang makna Hari Disabilitas. Bersama saya hari ini sudah hadir Bapak Sabinus. Halo Pak Sabinus. Selamat bertemu Pak bertemu. Sabinus. Selamat bertemu juga. Oke, apa kabar? Baik, baik. Oke, terima kasih Pak Sabinus. Sebagai informasi saja, Pak Sabinus adalah Ketua Pertuni Kabupaten Manggarai yang selama ini selalu bersedia menyiapkan dirinya untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman disabilitas. Hari ini adalah podcast perdana Pertuni Kabupaten Manggarai, karena itu ketika masih banyak kekurangan, kami mohon maaf dan kami mohon dukungan dari teman-teman semua dengan memberikan komentar atau kritik yang membuat podcast ini akan jadi lebih baik di tayangan-tayangan selanjutnya. Komentar teman-teman bisa dituliskan di kolom komentar kami. Baik Pak Sabinus, apa kita bisa mulai? Oke, bisa Ibu Lilis. Oke, terima kasih. Seperti yang kita tahu bersama, tema Hari Disabilitas tahun ini adalah disabilitas lintas batas. Menurut Pak Sabinus sendiri, apa makna dari tema tersebut? Ya, sebagaimana tema HDI tahun ini yang secara internasional itu adalah bersatu dalam aksi untuk menyelamatkan dan mencapai SDGs bagi orang dengan kondisi disabilitas, dan tema ini diterjemahkan oleh kita di Indonesia, yaitu disabilitas lintas batas. Jadi kalau kita melihat tema ini menunjukkan bahwa dunia sudah mengakui akan hak-hak penyandang disabilitas. Tetapi yang menjadi pertanyaan untuk kita, apakah masyarakat, apakah pemerintah, dan apakah keluarga disabilitas tahu akan hal ini? Kenapa saya katakan seperti itu? Kita masih banyak melihat bahwa keberadaan disabilitas itu masih banyak yang diabaikan. Kemudian juga kita perhatikan di sektor pendidikannya. Pendidikan disabilitas itu masih kurang diperhatikan. Bahkan yang paling parah juga toilet untuk disabilitas itu tidak dibuat berdasarkan kebutuhan disabilitas. Mungkin itu sementara Ibu Lilis. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Sabinus memaknai bahwa sebenarnya hak untuk setiap warga negara itu sama. Baik, tadi misalnya seperti contoh pendidikan maupun sarana yang aksesibel ya Bapak ya. Baik. Sepengetahuan Bapak atau sepengamatan Bapak selama ini, selalu menyuarakan hak-hak rekan-rekan penyandang disabilitas, apa hambatan atau tantangan terbesar ketika Bapak menyuarakan hak-hak disabilitas? Ya, kita tahu bersama hambatan yang terbesar yang kita temukan itu, yang pertama itu aksesibilitas. Ya, aksesibilitas baik itu infrastruktur jalan, kemudian model bangunan gedung, kemudian bentuk
bangunan jembatan itu dibuat tidak pro disabilitas. Ya, dan faktor yang membuat itu terjadi dipengaruhi salah satunya pelaksana kebijakan, kemudian yang kedua pendesain kegiatan proyek itu. Nah, dan saya melihatnya atau saya mengamatinya, mereka yang membuat itu tidak melihat perspektif bahwa yang menggunakan itu adalah untuk semua orang. Jadi yang mereka buat itu adalah untuk kebanyakan orang. Mereka lupa bahwa yang menggunakan itu ada perempuan, ada anak-anak disabilitas, ada lansia, bahkan ada anak-anak. Jadi dari segi fisik masih banyak hambatan yang Bapak temukan ya, khususnya dalam soal pembangunan yang belum ramah disabilitas atau belum inklusif ya. Oke, kemudian dari aspek non fisik seperti kesehatan dan pendidikan seperti apa Pak? Ya, kalau kita temukan juga misalnya ketika kondisi disabilitas sakit, ketika kita datang ke rumah sakit juga terkadang kita itu sama-sama bingung. Disabilitas bingung, orang yang mau melayani disabilitas itu juga bingung. Iya. Dan ini dipengaruhi karena kita tidak ada sosialisasi interaksi. Bagaimana berkomunikasi dengan disabilitas netra, bagaimana berkomunikasi dengan disabilitas rum, bagaimana berkomunikasi dengan disabilitas daksa, sehingga hal itu menyebabkan kesehatan untuk disabilitas juga kadang kurang maksimal. Iya, kurang maksimal. Atau hal itu juga justru membuat terkadang disabilitas hanya berdoa saja ketika dia sakit. Dia berdoa, iya, semoga cepat sembuh dan tidak harus ke rumah sakit, karena itu bukan akan membuat dia menjadi nyaman, tapi justru akan mendatangkan suatu tantangan baru lagi untuk dia. Iya. Oke, menarik ya. Jadi membuat masalah dalam masalah ya. Iya, mengatasi masalah dengan masalah. Ya. Oke, wow, menarik. Kemudian kalau menurut Bapak itu tadi hambatannya ya, tapi ada tidak praktik-praktik baik yang sudah terjadi selama ini? Ya, kalau untuk perubahan kita sudah adanya. Kita sebagai disabilitas juga tetap mengapresiasi, apresiasi. Kita sudah melihat di kota-kota seperti kita tahulah di kota itu sudah ada jalannya sudah aksesibel. Di kabupaten misalkan saya sudah lihat ada ATM yang menuju ATM itu ada ram, kemudian jalannya juga ada guiding blocknya. Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah mulai, tetapi yang mau kita perjuangkan ini akan lebih baik dan ini sesuai dengan tema tahun ini, yaitu bersatu untuk mencapai SDGs. SDGs ini kan pembangunan yang berkelanjutan, dan prinsip utama dari SDGs ini adalah universal, integrasi, dan inklusif. Oke, wow. Ya. Bapak sangat paham ya soal itu. Jadi diharapkan kedepannya pembangunan ini akan terus berlanjut ya, baik dari segi fisik maupun non fisik. Oke, kemudian mungkin Bapak bisa berbagi kepada kami kira-kira apa yang Bapak harapkan bagi teman-teman yang bukan penyandang disabilitas dalam hubungannya dengan interaksi dengan penyandang disabilitas ke depannya. Mungkin teman-teman pendengar kita atau yang menyimak tayangan ini, kalau misalnya Bapak bisa menyampaikan sesuatu, apa yang ingin Bapak sampaikan? Maksudnya coba tadi. Oke, jadi begini Pak,
kira-kira apa harapan Bapak kepada orang-orang non disabilitas, Ya. khususnya yang menyimak tayangan kita ini? Ya, harapan yang terbesar saya sebagai disabilitas yang pertama itu adalah kesadaran masyarakat tentang disabilitas. Kemudian yang kedua adalah kesetaraan gender itu tolong diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah cara pandang kita terhadap orang penyandang disabilitas. Jadi karena cara pandang itu akan melahirkan sebuah keputusan yang kita buat. Ketika cara pandang kita itu sudah baik untuk disabilitas, kita pasti akan berpikir tentang kebutuhannya. Tetapi selama itu kita tidak berpikir atau selama kita masih menganggap bahwa disabilitas itu adalah orang yang tidak sempurna, orang yang kurang beruntung, pasti kita akan tidak membuat suatu kebijakan yang pro untuk disabilitas. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya kehadiran disabilitas itu sebenarnya juga untuk membuat kita menjadi sempurna. Ya, perempuan itu ada juga kan untuk membuat kita sempurna. Kita tidak bisa bayangkan kalau di dunia ini hanya ada laki-laki. Wow. Iya kan? Jadi perempuan ada termasuk juga disabilitas, dan itu harus kita sadari untuk membuat kita itu menjadi sempurna, karena Tuhan menciptakan kita itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Kelebihan dan kekurangan itu akan menjadi sempurna ketika kita akan saling bergandengan, termasuk disabilitas. Mungkin seperti itu, Bu Lilis. Ya, menarik teman-teman. Jadi tidak akan ada orang non disabilitas tanpa orang disabilitas. Iya, Begitu ya, Pak, iya. kira-kira. Oke. Iya. Seperti tidak bisa menggunakan sepatu hanya kanan Iya, saja atau kiri tadi saja. seperti itu tadi. Jadi disabilitas ini kan label besarnya kan manusia juga. Betul. Ya sama seperti misalnya sepatu. Nah, kita tidak akan merasa nyaman kalau kita hanya memakai sepatu kanan. Ya. Nah, kita akan merasa nyaman ketika kita menggunakan sepatu kiri dan sepatu kanan. Tidak seimbang ya. Iya, akan menjadi seimbang ketika kita memakai sepatu kiri dan sepatu kanan. Dan ini antara sepatu kiri dan sepatu kanan ini pasti bentuknya beda. Inilah yang disebut tadi disabilitas, orang non disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia. Nah, ketika itu semua ada, maka sempurnalah hidup kita. Oke. Dan itu akan menuju masyarakat yang Ya, inklusif, betul. Ya, sepakat Bapak. Oke, wow, benar-benar seorang yang bisa memotivasi dan membakar semangat banyak orang. Semoga saja. Amin. Oke, menarik sekali. Mungkin yang terakhir Pak Sabinus bisa bagikan ke teman-teman yang menyimak diskusi kita ini, kira-kira ada tidak satu atau dua orang yang bisa menjadi inspirasi atau menjadi motivasi khususnya bagi teman-teman disabilitas untuk bisa lebih maju, dan juga bagi teman-teman disabilitas agar tidak memandang rendah teman-teman disabilitas. Ya, baik Ibu Lilis. Tentu saja sebelum saya bercerita tentang teman-teman disabilitas yang sudah bisa memberi inspirasi, contoh sederhananya adalah saya sekarang, Ibu Lilis juga ya. Kita dua sama-sama disabilitas, tapi sekarang saya dan juga Ibu Lilis itu sudah menjadi guru. Ini artinya keberadaan kita sebagai disabilitas juga ternyata bisa memberikan bisa memberikan arti untuk orang lain. Artinya anak-anak yang kami didik itu nanti harapannya akan menjadi anak yang baik, bahkan bisa menjadi anak yang lebih baik dari kami. Kemudian yang lain juga, contohnya ada Pak Didi Tasidi. Dia seorang tunanetra, tetapi dia doktor, dan sampai sekarang dia masih menjadi dosen di UPI. Sudah banyak orang-orang yang dia didik itu sekarang sudah menjadi orang hebat. Ini menandakan bahwa disabilitas juga
ketika diberi kesempatan dia akan bisa berbuat sesuatu untuk dirinya, untuk masyarakat, untuk negara, bahkan untuk kebanyakan orang. Begitu. Oke, itu menarik sekali mengingatkan saya pada satu pepatah yang sering saya dengar dan beberapa kali juga saya ucapkan, itu adalah jangan beri kami ikan, tetapi beri kami pancing dan ajari kami menangkap ikan. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Ya, cocok sepakat saya. Oke, jadi teman-teman disabilitas itu butuh kesempatan dan peluang, bukan butuh belas kasihan. Ya. Ya. Sangat menarik Pak Sabinus diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan untuk diskusi kita. Semoga harapan kita semua diskusi hari ini bisa menjadi inspirasi baik bagi teman-teman penyandang disabilitas maupun bagi keluarga dan orang terdekat serta semua orang yang peduli terhadap disabilitas agar semakin mau berjuang bersama untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif. Di akhir kesempatan saya tetap mengingatkan kita semua untuk terus support kanal YouTube Pertuni Kabupaten Manggarai dengan like, komen, dan subscribe serta tuliskan komentar yang membangun channel ini agar menjadi lebih baik. Demikian Pak Sabinus dan kita semua, salam Pertuni dan terima kasih.